Kita pengen Ramadan kita tuh tampil beda. Ya mohon maaf teman-teman, orang minum obatnya pahit, harganya mahal, dan gak ngenyangin perut juga gitu lah. Tapi kenapa orang pada ngantri di rumah sakit beli obat? Karena mereka punya keyakinan obat ini akan memberikan perubahan dalam hidup kita, dari yang demam jadi sembuh. Nah ini yang maksud Ustadz harus dipahami. Ramadan juga begitu, pahit Ramadan. Bayangin loh, capeknya bulan Ramadan, gak boleh makan, gak boleh minum, belum lagi kejebak macet anak RDMP. Allah, ya kan? Emosi memuncak memang. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kami mempertegas kembali, ya. Maka kalau kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah, kita telah hukumnya, maka Ramadan kali ini juga begitu. Pertanyaannya apa yang mau dicari? Maka kita ingin ada perubahan dalam diri kita. Nah, gimana supaya Ramadan kita menjadi sesuatu yang berbeda? Maka ada beberapa poin yang Ustadz ingin sampaikan. Yang pertama, Ramadannya harus disupport dengan nutrisi. Apa nutrisinya ibadah puasa Pak Ustadz? Yang pertama adalah melakukan sholat tarawih full 30 hari, tentunya minus datang bulan. Yang datang bulan nggak ada masalah. Termasuk mas-masnya juga kalau datang bulan nggak masalah. Ya, jadi tarawih ya. Gimana? Ini bukan sekedar cuman ngomong-ngomong aja ya, tapi kita komitmenkan diri kita. Yuk, gimana kita betul-betul tarawih 30 hari full minus datang bulan. Malam itu kami dapat tugas untuk jagain stand. Gimana kami mau istiqomah kalau ini tugas negara begini Pak Ustadz? Saya bilang, pertama kalau memang tugasnya masih bisa dihindari, tapi kalau memang betul-betul urgent, tidak ada pilihan, maka solusinya selesai acara tetap melaksanakan sholat tarawih walaupun tidak berjamaah. Udah, kerjain aja 11 rakaat ya, syukur-syukur bisa punya teman berjamaah, monggo. Suratnya yang pendek-pendek aja, kulhu sampai 11 kali. Itu makmumnya muntah-muntah bener sudah itu ya. Jadi teman-teman, lebih baik Anda tarawih pakai kulhu 11 kali daripada enggak tarawih sama sekali. Jadi tarawih Bu ya, apapun pokoknya tarawih itu ruhnya. Loh, Ustadz kok bisa ngomong gitu? Nih Ustadz kasih tahu ya. Ini mumpung dari awal Ustadz ngomongnya. Karena kan selama begini di tengah Ramadan udah kelewat. Ini dari awal. Saya kasih tahu teman-teman, saya akan buktikan kalau tarawih ini penting dalam puasa kita. Ada 2 hadis dengan redaksi yang mirip tapi esensinya berbeda. Nih, dengerin ya. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, imanan wahtisaba, dalam kondisi iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa apapun yang berlalu darinya. Satu. Yang kedua, man qoma Ramadan, barang siapa qiyamul lail, imanan wahtisaba, beriman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dari dosa apapun yang berlalu darinya. Ayo perhatikan, man koma soma, itu aja bedanya. Yang pertama koma, yang kedua soma. Soma artinya puasa, kalau koma artinya tidak sadar. Koma ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, soma itu artinya puasa, koma artinya qiyamul lail. Man soma koma, ini bedanya. Ramadan imanan, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi artinya kalau kita belajar, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pelajarannya untuk kita bersama betapa dahsyatnya tarawih disejajarkan dengan puasa. Artinya kamu soma tanpa koma, koma tanpa soma, maka puasamu akan menjadi zong, menjadi hina, menjadi nista. Dah, coba nanti praktekin ya. Salat tarawih 30 hari malam Idul Fitri. Itu kayak rasanya gimana? Mohon maaf ya, coba ada suami istri duduk depan rumah, tiap pagi ngopi.
Tiba-tiba besok paginya itu si ibu duduk di depan situ sambil ngopi nangis. Kenapa ibu nangis? Saya kangen dengan suami, Tan. Suami saya meninggal. Biasanya kami duduk ngopi di sini. Gara-gara duduk ngopi aja dia bisa nangis, coba ya. Karena ada kenangan manis. Sama kayak tadi, kalau Anda full tarawih 30 hari full, kebayang nanti malam lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu datang ya Allah, biasanya tarawih ya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Mobil Catering Nikmat datang parkir depan rumah. Allahu Akbar. Ada yang bawa nampan besar. Walillahil hamd. Apa Mas? Nasi kebuli buatan Catering Nikmat Pak Ustaz. Oh Masya Allah. Ini ceritanya doang. Nggak usah diseriusin. Ngapa ngeliat Bu Norma semua kalian? Kan saya cuma cerita aja. Ya, ini sebuah khayalan yang pernah terjadi 2-4 tahun yang lalu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang terjadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tarawih 30 hari full. Nah jelas ya. Yang kedua, tilawah. Target gak usah tinggi-tinggi. Saya target Pak Ustadz sebulan khatam. Lebay. Cukup 1 juz tiap hari. Itu jauh lebih mudah teman-teman. 1 juz tiap hari masih berat. Oke, saya kurangin. Cukup 2 lembar per habis sholat. Nah, jadi ibu ini maunya apa sih dari tadi ngomel mulu. Jadi ibu nanti baca 2 lembar per habis sholat. Itu aja. Ya, sholatnya berapa kali Mas? 5. 2 lembar kali 5 berapa? 10. 10 lembar berapa juz? 1 juz. Kali 30 hari berapa? 30 juz. Sama apa beda Bu? Beda. Kalau ibu ngajinya ngajinya 1 bulan 1 juz, sekali duduk ibu bisa ngaji 7 juz. 7 juz berikut, 7 hari berikutnya nggak mau ngaji, nggak bisa. Kalau bisa sehari 1 juz, dikontinukan. Itu teman-teman ya, ngaji yang santai, nggak usah laju-laju. Ada minal alamin, ada ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Iya. Ngaji gitu. Kenapa gitu? Kayak kesurupan aja ya. Ngaji yang bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu nanti yang sebelahnya istrinya, ya Allah, suamiku suaranya keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Unyu-unyu gimana gitu. Diintip lewat jendela gitu. Ternyata TV belum dimatikan. Jadi teman-teman, itu TV Roja itu lah Mas ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu tadi ya kaitan yang saya sampaikan ngajinya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Iktikaf. Nah Pak Ustadz, kami ini kerja, nggak bisa iktikaf full kayak sehari semalam gitu. Saya menyebutnya iktikaf kantoran. Gimana iktikaf kantoran? Pulang dari kantor jam 5. Sampai rumah duduk-duduk santai-santai bareng keluarga. Ya, nonton kajian. Kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan, minum, kenyang, gereja. Selesai gereja, siap sama anak-anak, ayo siapin ya. Semuanya kita berangkat salat Isya. Allahu Akbar, berangkat sama istri anak sampai ke masjid salat tarawih. Habis salat tarawih, bantal taruh di tembok, senderan sambil ngaji. Sampai kapan? Sampai ngantuk. Jam 10:30 ngantuk, tidur. Tidak apa-apa. Lo tidurnya orang di masjid itu udah terhitung pahala. Itulah teman-teman. Dah santai. Habis di masjid santai-santai. Habis itu besok malam jam 2 malam nanti ada dibangunin pengurus Qiyamul Lail. Habis itu nanti sahur berjamaah, sholat subuh berjamaah. Habis itu nanti baru kemudian dilanjutkan dengan syuruk sampai jam 6, sholat syuruk, pulang ke rumah jam 6 sampai jam 7 tidur. Ini namanya qailula. Baru nanti kemudian jam 7 persiapan berangkat kerja.
Itu kayak begitu tuh keren. Nanti matanya teman-teman tuh terasa kayak perih, merah, tembem, badan tuh kayak ngelayang gitu rasanya. Selama 10 hari kita begitu. Nah disitulah nanti ketika Idul Fitri itu betul-betul kayak terbang, ditemani oleh kurcaci dan cherry bell. Kebayang gak sih? Kayak apa rasanya? La ilaha illallah wallahu akbar. Tetap bahagia gitu. Kemudian yang keempat, banyak berbagi. Ustaz, mohon maaf Ustaz ya, sedekah ini aduh berat Pak Ustaz. Kenapa? Kami ini bukan orang kaya. Ustaz ini gimana sih? Mas gini mas, memang ujiannya sedekah itu bukan orang kaya bu. Orang tuh kalau sekalian kaya, kaya. Sekalian miskin, miskin. Loh, kalau kaya sekalian kaya, dia sadar diri mau sedekah, mau zakat. Miskin, nggak wajib zakat. Yang susah tuh kan yang kayak tanggung. Kayak kalian nih. Kayak Ustadz begini. Dibilang kaya, enggak. Dibilang enggak, memang. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya artinya kita ini kondisinya tanggung. Nah yang kayak gini nih malah kadang-kadang yang susah. Ya mohon maaf ya, saya sebut misal contoh, gajinya berapa? Gajinya Pak Ustadz kami 2.500.000 misalnya. Nah di sini kemudian kita suruh zakat, itu berarti mereka itu masih nanggung. Tat kami aja kayak begini suruh zakatan, suruh usah zakat. Loh justru karena gaji Anda segitu itu zakat biar cepat naik, cepat banyak. Iya. Orang sedekah kok nunggu kaya. Sedekah itu jangan dilihat dari jumlahnya. Yang penting banyak tapi ikhlas. Ya, daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Jadi tidak mesti banyak. Yang penting jangan sedikit. Itu aja pesan Ustaz ya. Maka sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu tadi poin yang keempat. Dan kemudian yang kelima, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail teman-teman, tapi saya tuh ngantuk banget Pak Ustadz. Malas betul rasanya. Saya bilang kalau malas ngantuk, cari masjid aja. Qiyamul Lail kalau sendirian memang gitu, godaannya ngantuk. Sendirian pakai lampunya dimatikan. Bang Boki. Wah itu udah serem kayak gitu. Cari masjid yang ada Qiyamul Lail. Saya sendiri, Ustadz di mana? Saya kalau malam-malam ganjil itu Ustadz ada di Babus Salam, atasnya BLK Sepinggan, belakangnya SMA 4. Tapi kalau genap itu Ustadz ada di Al Amin Auri. Mungkin lebih gampang ini ya, nyarinya Al Amin Auri pinggir jalan di Sepinggan juga. Istri saya ikut itu. Saya kagum sama dia, Masya Allah, full ikut. Saya pikir mau ngejar pahala, ternyata ngawasin saya. Ini serius gak sih? Ke masjid atau ke rumah janda gitu kan? Udah pengajian jam 2 malam kan serem juga dia ya. Jadi subhanallah, enggak. Saya bilang enggak. Mi, masih curiga sama Abi? Enggak, Bi. Kenapa kok ikut bawa anak-anak semua? Biar nggak perlu capek-capek nyiapin makan sahur. Ya? Jadi teman-teman, karena di sana disiapin makan. Ya, jadi kalau ibu-ibu malas masak sahur, ajakin keluarganya ke masjid. Ya, seperti itu, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah.